Baik anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi tentang titik, garis, sudut, serta kurva, selanjutnya kita akan belajar tentang poligon. Namun dalam pertemuan yang pertama ini, materi tentang poligon masih sebatas pengenalan tentang jenis-jenis poligon dan pengertian poligon. Jadi belum masuk kepada luasnya maupun mencari panjang sisinya maupun mencari besar sudutnya gitu. Karena nanti itu akan dibahas di pertemuan kelima. Baik ya, kita lanjutkan tentang ya. Nah, kita masuk ke pengertian tentang poligon atau segi banyak. Apa sih itu poligon atau segi banyak? Jadi poligon atau segi banyak itu sebenarnya adalah kurva sederhana tertutup. Masih ingat ya, kurva sederhana tertutup itu bagaimana? Kurva sederhana itu kurva yang tidak memotong dirinya sendiri. Tertutup berarti dia itu antara ujung dan pangkalnya saling bertemu. Jadi poligon ini bisa didefinisikan ya sebagai kurva yang tidak memotong dirinya sendiri dan dia antara ujung dan pangkalnya saling bertemu. Nah, namun poligon ini dibentuk oleh segmen-segmen garis. Jadi komponen pembentuknya itu adalah segmen garis. Nah, segmen garis itu yang bagaimana? Ya, segmen garis itu yang akhirnya disebut sebagai sisi. Itu adalah segmen garis. Nah, segi banyak itu paling sedikit mempunyai 3 sisi. Nah, 3 sisi kalau segi banyak yang mempunyai 3 sisi itu disebut sebagai segitiga atau trigon. Kemudian segi banyak yang mempunyai 4 sisi disebut segi 4 atau tetragon. Sedangkan yang mempunyai 5 sisi itu disebut segi 5. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang segi 6 ya atau yang punya 6 sisi disebut sebagai segi 6. Nah, namun pada perkuliahan kali ini perlu saya sampaikan masih sebatas pengenalan terhadap poligon. Jadi belum membahas terkait bagaimana menentukan sudutnya, bagaimana menentukan luasannya, itu belum. Nanti itu ketika kita sudah masuk ke pertemuan kalau tidak keempat, kelima. Tapi di pertemuan yang pertama ini perlu saya sampaikan karena di minggu atau pertemuan ketiga nanti itu kita sudah masuk ke poligon atau segi banyak 3 sisi yang mempunyai 3 sisi atau masuk ke segitiga. Kita lanjutkan ke jenis-jenis poligon. Yang pertama ya, kita masuk ke jenis-jenis poligon ya. Yang pertama adalah poligon beraturan. Jadi ada 4 poligon beraturan, poligon tidak beraturan, ada poligon konveks dan poligon konkav. Nah, itu bagaimana gitu. Poligon beraturan itu poligon yang mempunyai bentuk sisi yang sama, kemudian sisinya tidak melengkung dan mempunyai sudut yang sama besar. Jadi semua sudutnya itu sama besar. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat, ini ada segitiga sama sisi. Kita lihat sisi yang pertama, sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga ini panjang sisinya sama. Ketika panjang sisinya sama, berarti dia akan mempunyai sudut yang sama pula. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kita lihat ada persegi. Nah, persegi ini keempat sisinya juga sama. Nah, kemudian di sini sudutnya juga sama, 90 derajat semuanya. Kemudian yang pentagon atau segi 5, ini sama ini. Ini semuanya adalah sama. Ya, sudutnya juga begitu, dia sama semuanya. Kemudian selanjutnya ini heksagonal atau segi 6. Nah, ini juga sebentar saya ganti. Ini juga mempunyai 6 sudut yang 6 sisi yang sama besar dan 6 sudut yang sama besar. 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama besar. Ini juga sama. Jadi dia mempunyai berapa ini?
3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi yang sama besar. Ini juga. Begitupun seterusnya. Nah, yang mempunyai sisi sama, sudutnya juga sama, dia juga nggak melengkung, itu disebut poligon beraturan. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, yaitu poligon tidak beraturan atau poligon tak beraturan. Poligon tak beraturan itu jika bagaimana? Jika sisinya tidak sama panjang, sehingga sudutnya pun juga tidak sama besar. Kita lihat yang pertama ya, ada segitiga sama kaki. Kita lihat, segitiga sama kaki itu sisi yang sama dua ini. Sisi yang sebagai alas dia tidak sama. Nah, ketika begini maka sudut yang sama hanya ini. Nah, sudut yang atas bagaimana, Bu? Kita lihat sudut yang atas, saya kasih warna kuning ya. Nah, ini dia tidak sama. Nah, ketika ini tidak sama, maka dia berarti dia poligon, tapi nggak beraturan. Kita lihat di segitiga siku-siku. Nah, ini sisi miringnya nggak ada yang sama. Sudutnya kalau yang ini 90 derajat. Yang ini tidak sama. Kalau dijumlahkan keduanya kan 90 derajat, tapi dia nggak sama. Ini juga poligon tidak beraturan. Apalagi ini, segitiga sembarang. Jelas kalau segitiga sembarang itu panjang sisinya pasti nggak akan ada yang sama. Begitu pula dengan besar sudutnya. Persegi panjang. Persegi panjang ini kan sisinya juga nggak sama. Nah, ya, tapi sudutnya dia sama 90 derajat. Tapi kan tadi tidak beraturan itu jika sudutnya juga tidak sama besar, sisinya juga tidak sama panjang. Oke. Nah, kemudian belah ketupat ya. Ini juga tidak sama ya. Dia sisinya sama, namun sudutnya ya, sudutnya ini dia tidak sama. Ini sudutnya sama dengan ini. Kemudian yang ini sudutnya sama dengan yang ini. Untuk selanjutnya jajaran genjang juga gitu. Nah, ini dia yang sama ini. Ini sama dengan yang ini. Sehingga sudutnya juga tidak sama. Trapesium apalagi ini juga tidak sama. Ya, panjang sisinya tidak ada yang sama. Sehingga ini juga merupakan poligon tidak beraturan, termasuk layang-layang. Oke, kita lanjutkan poligon konveks. Ada poligon konveks ini ya. Poligon konveks itu poligon yang bagaimana? Yang semua sudutnya kurang dari 180. Kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Poligon konveks. Ini 80. Ini 75. Ini 25. Semuanya di bawah 180. Ini ada 85. Aduh, sebentar. Ini ada 85, ini ada 90, ini ada 35, ini ada 150. Nah, ini juga merupakan poligon konveks karena semua sudutnya atau masing-masing sudutnya itu besarnya kurang dari 180. Kalau poligon konkav bagaimana? Poligon konkav itu mempunyai salah satu sudutnya lebih besar dari 180. Ini ada. Nah, ini 210. Yang ini ada 290. Sehingga ini disebut sebagai poligon konkav. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penamaan poligon. Jadi poligon itu di belakangnya penamaannya itu selalu ditambahkan dengan gon. Kita lihat kalau segitiga itu kan trigon, segi 4 tetra itu kan 4 ditambahi gon, penta itu 5 ditambahi gon, heksa itu 6 ditambahi gon, hepta itu 7 ditambahi gon, dan seterusnya. Ya, hingga di sini ada 100, itu berarti hektagon. Kemudian 1000, sisi 1000 yaitu jiliagon, dan seterusnya. Nah, nanti di pertemuan kedua kita sudah akan belajar mulai memasuki ke trigon atau segitiga. Jadi poligon di sini nanti kita masuk ke bangun datar yang segitiga. Nah, kemudian yang di pertemuan
kelima kalau tidak salah itu poligon yang bagaimana? Poligon yang sudah di luar segitiga dan segi empat. Jadi ke pentagon, heksagon, setidaknya ada segi 5, segi 6 itu nanti yang akan kita pelajari terkait dengan bagaimana luasnya, bagaimana kelilingnya, bagaimana mencari sudutnya gitu. Jadi nanti akan kita dalami terkait dengan apa itu poligon tapi yang bukan segitiga, segi empat pada pertemuan kelima. Tetapi nanti yang di pertemuan ketiga dan seterusnya itu sudah masuk kepada poligon atau bangun datar segitiga dan segi empat. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini untuk materi tentang pengenalan poligon gitu ya. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.